teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Bidan Astri. Hari ini saya akan menjelaskan sekilas tentang masih tentang kesehatan reproduksi. Nah, nanti saya minta buat teman-teman semua yang menonton video ini wajib banget nge-share video ini karena ini penting banget buat seluruh wanita yang ada di dunia. Karena ini penting buat mereka tahu untuk kesehatan mereka. Bisa di-share buat orang yang kalian cintai, adik kalian, sahabat kalian, teman kalian, atau orang tua. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi yang berfokus pada kista ovarium. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk pada penjelasan kita tentang kista ovarium, saya akan memperlihatkan gambar. Kita lihat ya teman-teman, di gambar ini belum ada kista ovarium di ovariumnya. Sedangkan ini sudah ada pembengkakan di salah satu ovariumnya. Bisa jadi dua-dua juga. Nah, ini nggak ada gambar yang nggak ada kista. Ini gambar yang ada kista, jadi bisa dibandingkan ya teman-teman. Nah, setelah dilihat dari gambar yang tadi, jadi teman-teman semua sudah melihat ya perbandingan antara sebelum kista dan sesudah kista. Nah, saya akan menjelaskan kista ovarium itu adalah kantung yang berisi cairan, dan cairannya itu adalah si kista. Nah, kista itu dapat terjadi, apa sih gejalanya? Pasti teman-teman semua mikir, apa sih penyebabnya? Nah, penyebab yang sangat utama itu belum ditemukan. Tapi salah satu gejalanya itu adalah yang menyebabkannya adalah hormon estrogen. Jadi teman-teman semua harus wajib tahu makanan-makanan yang mengandung hormon estrogen yang sangat tinggi, dan makanan-makanan yang seimbang kita harus bisa menerapkan ke diri kita sendiri. Makanan-makanan yang seimbang itu, kalau diet kan jangan cuma lihat nggak tinggi karbohidrat, ya lihat dulu nanti ketinggian, karena kan sayur-sayuran, tempe itu, tahu itu tuh hormon estrogennya tinggi. Jadi kalau kita berlebihan mengonsumsi makanannya bisa menimbulkan yang namanya kista ovarium itu sendiri, karena hormon estrogen dalam makanan itu yang kita konsumsi terlalu banyak. Nah, itu dia teman-teman. Nah, setelah tadi saya menjelaskan bahwa itu adalah hormon estrogen, pemicu utamanya itu adalah penelitian sudah membuktikannya. Nah, teman-teman juga bisa mencari dan searching nanti hormon estrogen itu apa dan kenapa bisa memicu yang namanya kista ovarium. Tapi di sini juga saya akan menjelaskan gejala klinis dari kista ovarium ini biar bisa membandingkan. Dan kemarin kan saya sudah menjelaskan tentang siklus haid ya, nyeri pada saat menstruasi. Nanti bisa dibandingkan juga ini dengan video yang saya share saat ini. Nah, pertama itu tanpa gejala klinis dari penyebab kista ovarium ini. Pertama tuh kadang tanpa gejala. Yang kedua itu kadang nyeri pada saat menstruasi. Nyeri saat menstruasi, tapi nyerinya itu berlebihan ya. Bukan kalau kita nyeri pada saat menstruasi yang normalnya kan hari pertama, kedua masih normal ya kita menstruasinya. Tapi kalau sudah pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai haid kita selesai dia nyeri, dan itu sudah lebih baik teman-teman semua melakukan yang namanya USG ya, untuk mendeteksi secara dini apakah itu normal atau tidak. Nah, yang ketiga adalah nyeri di bagian bawah perut. Nyerinya itu bukan saat haid saja, tapi nggak haid pun dia masih nyeri. Jadi itu wajib diwaspadai. Nah, yang keempat itu adalah nyeri pada saat berhubungan. Pada saat berhubungan seksual itu nyeri, dan itu bisa teman-teman semua bisa harus mewaspadainya. Nah, yang kelima itu adalah nyeri pada saat kita buang air kecil atau buang air besar. Nah, buang air kecil saat kita kencing atau miksi bahasa medisnya, nyeri ya baiknya teman-teman semua kalau emang itu sangat-sangat sering, kalau saat sangat-sangat sering dialami ya lebih baik dideteksi dini. Nah, yang keenam itu adalah nyeri di bagian pinggang sampai menjalar ke bagian ke kaki, itu juga harus
diwaspadai ya teman-teman. Nah, yang ketujuh itu siklus haid kita yang tidak teratur. Ya, seperti saya bilang tadi, siklus haid kita itu contohnya bulan ini 21 hari, tiba-tiba bulan depan itu 28 hari, atau kali ini siklus haid kita 28 hari, tiba-tiba nanti ke depan 27 hari atau 20 hari. Itu wajib diwaspadai karena itu mungkin siklus haid yang tidak teratur dan juga banyaknya haid. Teman-teman harus waspada, kadang itu tidak normal. Teman-teman semua harus nge-download yang namanya aplikasi menstruasi, siklus menstruasi. Nanti saya pakai sih walaupun saya belum menikah. Itu yang namanya Flow warna pink. Nanti kita lihat ya teman-teman, ini namanya aplikasi Flow yang bisa mencatat siklus haid kita. Nah, ini aplikasi bisa digunakan orang yang mau tahu siklus menstruasinya atau lagi program hamil, juga bagus banget ya. Ini bagus banget aplikasinya. Nanti teman-teman bisa ngitung siklus haidnya di situ. Nah, ini juga penting-penting banget buat ibu-ibu yang sedang sedang program hamil, wajib punya ini karena di sini ada masa suburnya. Nah, setelah itu lanjut lagi ya, pendarahan yang berlebihan pun pada saat menstruasi ini adalah salah satu gejala klinisnya. Jadi kalau memang ini terjadi dan dialami, lebih baik ibu-ibu atau saudara atau teman-teman semua melakukan yang namanya USG atau cek lab. Nah, ibu-ibu bisa melakukan itu, datang ke klinik atau ke rumah sakit, atau konsultasi dulu sama bidan yang dipercaya, atau konsultasi pada bidan-bidan ibu-ibu semua supaya bisa menggali informasi. Nah, yang saya mau jelasin ini lagi adalah cara untuk merawat. Ketika kita sudah mengalami, biasanya ini dokter-dokter akan melakukan, kalau dia sudah di USG atau sudah di tes lab, ternyata dia ada kista ovarium, apa yang akan dilakukan? Nah, yang pertama itu akan melakukan yang namanya dulu observasi. Biasanya kita akan diobservasi itu 1-2 bulan oleh dokter, atau selama 2 kali siklus haid. Setelah dilakukan observasi, tidak ada pengecilan dari kista ovarium itu, malah terjadi pembesaran atau keganasan, atau bisa dicurigai akan terjadinya kanker. Nah, biasanya akan dilakukan yang namanya operasi atau pengangkatan dari si kista ini. Nah, biasanya itu dilakukan pengangkatan, dan setelah dilakukan pengangkatan, ya udah gitu. Akan diobservasi kembali lagi selama beberapa hari perawatan hingga ibunya atau orang yang mengalami kista itu mengalami pemulihan. Jadi buat teman-teman semua harus semangat. Kita wanita harus bisa menjaga diri kita. Kita harus benar-benar kayak lihat makanan yang kita makan, karena dia juga penting, tapi tidak baik kalau makanan kita makan itu terlalu tinggi dia mengandung hormon estrogennya. Semoga video ini bermanfaat, dan saya harap teman-teman semua bisa nge-share video ini. Terima kasih.